Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari tugas anggaran. Yang pertama adalah anggaran laba. Secara umum tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba usaha, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Produk tersebut dapat berupa barang berwujud jasa atau barang. Jadi pada dasarnya produk perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Karena laba merupakan tujuan umum keberadaan setiap perusahaan, maka laba usaha adalah elemen penting yang menggerakkan seluruh aktivitas produktif di dalam suatu perusahaan. Kebutuhan untuk menghasilkan laba usaha tersebut menjadi faktor penggerak utama seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap perusahaan, mulai dari menentukan produk yang akan dihasilkan perusahaan, mencari dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, hingga menggerakkan dan mengerahkan setiap sumber daya yang memiliki tersebut untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Jadi laba usahalah yang menjadi alasan keberadaan sebuah perusahaan dan seluruh kegiatannya. Metode mengingat posisi sentral laba di dalam menggerakkan seluruh aktivitas ekonomi perusahaan. Maka di dalam proses pembuatan rencana kerja perusahaan secara keseluruhan perlu sekali mempertimbangkan suatu metode yang tepat di dalam menetapkan jumlah laba yang diharapkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran laba adalah yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Secara umum terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran laba suatu perusahaan, yaitu 1. Metode A post teori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan atau planning. Secara keseluruhan termasuk penyusunan anggaran operasional, anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Itu berarti metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik penyusunan anggaran operasional. Yang kedua, metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dulu pada awal proses perencanaan. Secara keseluruhan, berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditentukan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Yang ketiga, metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman. Pengharapan atau perbandingan, pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Sekian yang dapat saya presentasikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Metode a priori. Seperti telah dibahas sebelumnya, metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan tersebut. Perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Itu berarti laba yang dianggarkan perusahaan menjadi pemandu dalam menyusun anggaran operasional perusahaan pada periode tersebut. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Jadi, laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut. Karena pada dasarnya komponen dari anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya. Maka untuk mengubah anggaran laba sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan dan semuanya terkait dengan kedua komponen anggaran karena pada dasarnya komponen dari anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya. Maka untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan dan semuanya terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut, yaitu konsep dan teknik penyusunan anggaran.
Yang pertama, mengubah anggaran penjualan. Anggaran penjualan terdiri dari dua elemen utama, yaitu volume penjualan dan harga jual per unit produk. Untuk mengubah anggaran penjualan, maka kedua elemen tersebut dapat diubah atau keduanya sekaligus. Yang kedua, mengubah anggaran biaya. Biasanya, pada saat perusahaan menyusun anggaran biaya, mulai anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya operasional perusahaan, sudah berusaha menekan biaya seefisien mungkin. Anggaran biaya bahan baku dipengaruhi oleh dua elemen utama, yaitu kebutuhan bahan per unit produk dan harga beli per unit bahan baku. Yang ketiga, mengubah anggaran penjualan dan anggaran biaya sekaligus. Perubahan jumlah volume penjualan atau alternatif 2 akan berpengaruh langsung terhadap volume produksi. Jika volume produksi berubah, maka biaya produksi total akan berubah dan biaya produksi per unit juga dapat berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nahda Pranandari, NIM 20104110189. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode pragmatis. Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah tertuju secara empiris dan didukung oleh pengalaman dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan atau perbandingan. Pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai sebagai perusahaannya. Jika metode a posteriori menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional dan metode a priori menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak perusahaan anggaran operasional, maka metode pragmatis dapat menggunakan salah satu di antara dua alternatif tersebut. Menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu, dan kemudian diikuti dengan penyusunan anggaran operasional, atau dimulai dengan penyusunan anggaran penjualan terlebih dahulu dan diikuti anggaran operasional lainnya, yang akan berujung pada anggaran laba. Titik tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman, perbandingan atau suatu standar tertentu yang dianggap layak bagi perusahaan. Jadi, perbedaan pokok dari metode pragmatis dan metode a posteriori dan metode a priori bukanlah pada titik tolak penyusunan anggaran laba. Jika titik tolak anggaran laba dengan metode posteriori dimulai dengan volume penjualan yang menyusun dengan anggaran operasional lainnya, maka metode pragmatis memiliki kesamaan dengan metode a posteriori. Jika titik tolak anggaran laba dengan metode a priori dimulai dengan laba yang ditargetkan terlebih dahulu, yang disusul dengan anggaran operasional lainnya, maka metode pragmatis memiliki kesamaan dengan metode a priori. Perbedaan pokok antara metode pragmatis dan metode a priori serta metode teori adalah dari mana munculnya jumlah atau nilai rupiah yang menjadi titik tolak penyusunan. Anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjelaskan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dengan operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat digunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuk uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber pemerintah dan pengeluaran kas tersebut. Rencana perusahaan yang berupa antisipasi tentang berbagai aktivitas yang memerlukan uang dalam jumlah dan waktu yang diperkirakan, serta antisipasi tentang berbagai uang dalam jumlah dan waktu yang diperkirakan tersebut harus sekaligus menunjukkan sumber-sumber penggunaan dan sumber-sumber penerimaan kas tersebut. Suatu sumber penerimaan kas yang harus dapat dibuat taksiran tentang
berapa banyak uang yang akan diperoleh dari setiap sumber tersebut dan kapan uang tersebut akan diterima. Setiap sumber pengeluaran harus dapat dibuat taksiran tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan aktivitas tersebut dan kapan uang tersebut dibutuhkan. Dari perbedaan jumlah dan waktu aliran dana yang diterima dan aliran dana keluar tersebut akan terlihat tingkat keseimbangan antara keduanya. Jika pada dasarnya tujuan dibuat anggaran kas adalah untuk memberikan informasi dan relevan tentang taksiran, penerimaan, dan pengeluaran kas perusahaan dan suatu periode tertentu di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Cahyani Putri Lianto, NIM 2010411088. Saya akan menjelaskan tentang format anggaran kas. Walaupun tidak ada ketentuan baku tentang bagaimana seharusnya anggaran kas disusun, tetapi terdapat suatu format yang dinilai baik dan sistematis. Format tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk. Perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Karena itu, di dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu A. Penjualan produk perusahaan adalah semua penerimaan yang berasal dari penjualan tunai semua produk yang menjadi sumber penghasilan perusahaan. Yang B. Penerimaan piutang adalah penerimaan yang berasal dari penjualan kredit yang dilakukan perusahaan. Penjualan kredit menghasilkan piutang dan pada saat piutang tersebut dibayar akan menyebabkan penerimaan piutang bagi perusahaan. C. Pendapatan dari sumber di luar usaha utama adalah pendapatan di luar penjualan produk perusahaan. Penjualan di luar produk utama perusahaan akan mengakibatkan penerimaan kas bagi perusahaan. D. Pembelian bahan baku atau barang dagangan adalah aktivitas pembelian bahan utama dari suatu produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur. E. Pembayaran biaya tenaga kerja adalah semua pembayaran upah orang yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Pembayaran upah tenaga kerja merupakan aktivitas pengeluaran kas bagi perusahaan. F. Pembayaran biaya-biaya overhead adalah pembayaran semua biaya produksi selain biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. G. Pembayaran biaya-biaya pemasaran adalah pembayaran semua aktivitas distribusi produk perusahaan sejak dari gudang perusahaan sampai ke tangan konsumen. Aktivitas pembayaran biaya pemasaran merupakan aktivitas pengeluaran kas perusahaan. Yang kedua, aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham, perusahaan lain, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu aktivitas pembayaran adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.